Pemirsa Intens Investigasi, Nikita Mirzani bocorkan kondisi terbaru sang buah hati setelah hampir 1 bulan lamanya dirawat di sebuah tempat yang kerap disebut Nikita dan kuasa hukumnya sebagai rumah aman. Ia mengatakan hal tersebut di sela-sela umroh yang dilakukannya di Tanah Suci Mekah. Beredar pula selentingan kabar yang menyebutkan Nikita akan memperketat penjagaan kepada sang buah hati. Setelah viralnya dugaan aksi pengancaman hingga upaya pengambilan paksa Laura diduga akan dilakukan oleh keluarga Bajideh. Setelah viralnya status di media sosial diduga datang dari ibunda kekasih Laura tersebut. Lantas, seperti apa pula cara Nikita maupun kuasa hukumnya memperketat perlindungan kepada Laura? Benarkah selain Laura, Fahmi Bahmid kuasa hukum Nikita Mirzani pun menyebutkan adanya dugaan pengancaman diduga terjadi kepada 2 dari belasan saksi yang dihadirkan Nikita untuk memperkuat pelaporan undang-undang pasal dugaan kekerasan terhadap anak yang dilaporkannya ke pihak kepolisian. Lalu, seperti apa pula kata kuasa hukum Fadel mengenai viralnya akun media sosial dengan nama ibunda kliennya itu yang diduga melakukan bentuk pengancaman kepada Nikita? Benarkah alih-alih takut, Rasman sebagai kuasa hukum Fadel malah tengah menyiapkan laporan baru untuk kembali mempolisikan Nikita Mirzani? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah berbagai upaya dan kerja keras yang dilakukannya untuk melindungi sang buah hati Laura Mirzani, rasanya memang sudah tidak ada lagi yang menyangsingkan rasa sayang Nikita untuk buah hatinya itu. Ia memberikan update kondisi putrinya Laura Mirzani Mawardi setelah hampir 1 bulan yang disebutkan tengah berada di dalam safe house atau rumah aman, dan dalam perlindungan penuh diduga dilakukan pihak kepolisian dan Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan. Nikita yang saat ini diketahui sedang menjalani ibadah umrohnya ke Tanah Suci, keberadaannya yang jauh dari Indonesia memang tak lantas membuatnya tinggal diam. Terbukti dari Nikita yang tetap update perkembangan kondisi sang buah hati melalui siaran langsung di media sosialnya. Nikita pun bahkan sempat meradang saat menjawab keinginan publik yang mendesaknya untuk lebih fokus pada keselamatan dan perlindungan sang buah hati. Menurutnya, Laura di sana sudah banyak yang mengurus, termasuk sang kuasa hukum Fahmi Bahmid saat ditemui di Jakarta berujar jika ia selalu mengupdate hal apapun yang terjadi kepada Laura langsung kepada Nikita. Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita bahkan mengungkapkan bahwa kliennya telah merencanakan untuk memperketat perlindungan dan selalu memprioritaskan keselamatan putrinya di atas segalanya meski harus berbagi waktu di tengah ibadahnya. Urus Laura aja. Lu aja suka urusan orang, ngapain lu suruh gue cuman urus Laura aja. Laura udah banyak yang ngurus, gue mending ngurus yang lain. Paham? Udah banyak dia yang ngurusin, gue ngurusin yang lagi viral aja. Niki kan berangkat umroh, tapi saya tidak tahu apakah dia berkomunikasi dengan petugas karena setelah itu kan saya hanya tahunya setelah dia ada di bandara. Tapi progres itu saya sampaikan, Nik saya ada di rumah sakit dan seterusnya. Ini kita tahu semua. Nanti saya tanya psikiaternya karena gini, proses itu saya tidak ikut, cuma saya ada diminta untuk datang aja. Udah, lain proses saya tidak ikut dan itu menjadi haknya penyidik di atas. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan. Kalau Humas nanti menyampaikan, silakan. Karena sebetulnya itu menjadi materi, menjadi kewenangan, menjadi hak dari penyidik yang memang merekomendasikan ada sebuah proses terhadap Laura kemarin. Betul. Kalau kemarin itu betul. Tapi saya tidak masuk dalam
proses itu. Saya hanya ada kewajiban yang harus saya selesaikan. Dari jam 9, jam 8 ya, jam 9 ya, seingat saya, sampai setengah 9. Jam 8 sudah ada proses, jam setengah 9 sampai jam 12 sampai jam 1. Melibatkan berapa psikiater mungkin Bang, atau? Kalau itu saya nggak nanya, karena itu kan masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam baru saya bisa tahu. Yang jelas pasti lebih dari satu, karena itu tim. Kondisi Laura sendiri seperti apa sih? Baik. Kemarin melihat. Kalau itu baik sekali, sehat, tambah sehat sekali dia. Kalau sehat sekali. Ada obrolan mungkin dengan sejakan Bang Fahmi? Supaya tidak menimbulkan problem baru, saya sengaja tidak diketahui sama dia, tapi saya ada kewajiban menyelesaikan sesuatu di sana. Berarti tidak bertemu? Tidak bertemu. Karena begitu saya datang dia sudah ada di dalam. Kalau melihat kemarin itu dia lebih tenang, ketawa apa semua, ya doain aja lah, doain saja. Karena sekali lagi saya katakan, apa yang dilakukan Nikita Mirzani dalam situasi sampai situasinya seperti ini, itu dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada anaknya. Yang kedua, ada hal-hal yang luar biasa. Jadi hal-hal yang luar biasa ini tidak perlu saya sampaikan karena itu materi dalam perkara ini. Yang jelas, Bang, saya ingin melindungi anak saya. Lakukan itu. Nah, jadi ya ini proses memberikan perlindungan itu seperti apa adalah meminta bantuan kepada penegak hukum yang memang diatur dalam undang-undang supaya kita tidak salah. Jadi proses kita lapor, kita ikutin prosesnya. Ini penyelidikan, nanti setelah ini bagaimana kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Seperti itu. Ya, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita kemungkinan juga memperketat perlindungan kepada Laura karena baru-baru ini mendapatkan update mengenai belasan dari beberapa saksinya yang baru saja diketahui akan meminta perlindungan kepada Lembaga Saksi dan Korban LPSK. Diceritakan Fahmi ada setidaknya 2 di antara belasan saksinya yang telah mengadukan hal ini dan meminta bantuan untuk difasilitasi kepada LPSK. Meski tak menjelaskan secara gamblang, seperti diketahui terdapat sejumlah saksi yang dihadirkan Nikita dalam pelaporan dugaan kekerasan terhadap anak yang dilaporkannya ke pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan, dan salah satunya adalah saksi yang diduga sangat mengenal Laura dan mengetahui semua seluk-beluk permasalahan ini sampai ke akar-akarnya, yaitu Cindy Claudia, sahabat Loli. Benarkah Cindy yang diduga diancam dan diduga mendapatkan sebuah bentuk pengancaman pasca memberikan keterangan? Saksi ini apakah yang termasuk dalam belasan saksi yang sudah diperiksa atau baru? Ya, saksi yang sudah lama diperiksa. Dan dia ada di sini, sering lewat sini, Anda tahu tapi Anda tidak pernah paham. Dia ada kok beberapa hari yang lalu di sini. Ancaman, dia kan orangnya tidak tahu siapa ini orang. Paham ya? Jadi gini, saksi yang saya bawa adalah saksi yang sampai detik ini banyak orang tidak tahu. Dan itu sangat tersemut. Tapi dia tahu siapa yang menjadi masalah di dalam persoalan ini. Sehingga dia meminta perlindungan untuk mengantisipasi, memprotek dirinya sendiri karena dia paham. Ada ancaman? Bisa jadi. Kita tidak bisa menjelaskan, menjustifikasi yang tahu mereka. Artinya 2 orang ini meminta tolong kepada saya, dia bertelepon saya, abang saya lihat abang ada di LPSK, tolong bang sekalian saya ini khawatir terjadi sesuatu, udah gitu saja bahasanya. Dia cuma minta, bang supaya saya lebih tenang, melihat perkembangan yang semakin seperti ini, alangkah baiknya tolong sampaikan ke LPSK, saya meminta perlindungan. Saya bilang langsung saya telepon LPSK langsung welcome. Bang ini nomor telepon saya, suruh saksi yang meminta perlindungan itu langsung berkomunikasi dengan saya. Itu kejadian 2 hari yang lalu, tadi dia sudah mengisi formulirnya. Lebih lanjut, Nikita sebelumnya juga sempat mengungkapkan adanya dugaan ancaman yang diterima dari sebuah akun media sosial yang mengatasnamakan Titin Badjideh, ibunda dari Fadel Badjideh, kekasih Laura. Disampaikan Nikita lewat laman akun media sosialnya, meskipun demikian,
kuasa hukum Nikita Fahmi Bahmit memilih untuk tidak memberikan pernyataan rinci tentang dugaan ancaman ini. Namun Fahmi memberikan bocoran bahwa akan ada perkembangan penting terkait kasus Laura yang akan diumumkan pada hari Jumat mendatang. Ini tentunya memicu spekulasi tentang apa yang akan terungkap dan bagaimana langkah hukum berikutnya. Bang, soal dugaan adanya pengancaman dari ibunya Fadil untuk Niki seperti saya no comment itu. Karena saya tidak tahu, tidak kenal, dan Nikita kemarin juga telepon hanya pamit saya mau umroh bang. Coba ke Humas. Yang jelas doain hari Jumat itu ada hal yang baik. Ada hal yang perkembangan yang lebih terbaru. Kenapa ini agak sedikit kita menunggu, saya tidak perlu jelaskan. Yang jelas tidak ada persoalan apa-apa, kita harus menunggu visum itu benar. Visumnya sudah ada, tinggal administrasinya sih. Di sisi lain, Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel Badjideh juga akhirnya memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang diarahkan kepada kliennya. Membantah keterlibatan keluarga Fadel dalam dugaan ancaman yang beredar di media sosial melalui sambungan video call, Rasman juga menyatakan bahwa setelah berbicara langsung dengan Fadel, kakak-kakaknya dan bahkan ibunda Fadel, semuanya dengan tegas menyatakan bahwa akun tersebut bukan milik mereka. Rasman seolah menduga kemungkinan akun tersebut diciptakan oleh pihak lain, mungkin dari pihak Nikita atau orang dekatnya, untuk menjatuhkan reputasi kliennya. Tuduhan ini tentu saja menambah tensi antara kedua belah pihak yang semakin memanas dengan berbagai klaim dan bantahannya yang terus muncul. Mana mungkin ibu tiba-tiba post seperti itu? Itu nggak ada, 1000% tidak ada. Saya sudah tanya dengan Ibu Titi, saya tanya dengan anaknya Martin, saya tanya dengan Fadel, saya tanya dengan Banti, kita, saya tanya dengan Pak. Bu Titi tidak ada, tidak memiliki akun itu dan tidak pernah membuat kata-kata seperti itu. Maka pertanyaannya, jangan bilang saya 100%, nanti saya dikira menuduh. Tapi NM yang mempost itu di Instagram dia, apakah story dan atau di feed dan lain-lain, harus dia jelaskan, dia dapat dari mana. Kan harus tahu sumbernya. Undang-undang IT begitu kan, siapa yang menyebarkan tanpa hak segala sesuatu yang dapat memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain, atau pengancaman atau ujaran kebencian, dapat dilakukan upaya hukum. Sementara itu yang juga cukup mengejutkan lainnya adalah aksi saling sindir keduanya yang seolah sudah semakin tidak dapat dihindari lagi. Seperti apa sikap Rasman selaku kuasa hukum Fadel dan keluarga menjawab hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Ya, perseteruan antara Nikita Mirzani dan keluarga kekasih anaknya Fadel Badjideh semakin memanas. Nikita baru-baru ini melontarkan pernyataan kontroversial tentang keinginannya untuk merobohkan rumah Fadel. Ungkapan ini pun akhirnya mendapatkan reaksi keras dari kuasa hukum Fadel, Rasman Arif Nasution, yang menyebut ucapan Nikita itu bisa dikategorikan sebagai bentuk pengancaman. Rasman juga menambahkan sedang mendata seluruh bukti dan akan segera melaporkan ucapan Nikita ke pihak berwajib. Karena apa? Karena
kok tiba-tiba muncul ini gitu. Saya pulang dari Kuala Lumpur, kemudian saya statement, kemudian muncul ini. Nah, ini kan upaya untuk mengganggu kenyamanan dari klien kami. Justru kami sudah kumpul data dan sudah kita catat bahwa NN berkali-kali mengatakan akan merubuhkan rumah dari Bapak Umar Bajide. Sedang mengumpulkan data, sedang kumpul duit berapa banyak nanti. Apapun sumber dana orang, dari mana pun sumber dana orang, tidak bisa serta-merta kita rubuhkan rumah orang. Itu kejahatan dan pengancaman. Nah, jadi ini semua sedang kami dalami, dan ingat bahwa tidak dibenarkan satu orang warga negara apapun di negara ini yang boleh suka-suka mempost, menyampaikan akan merugikan rumah orang. Itu adalah kejahatan yang bisa diambil tindakan hukum. Jadi saya katakan, saya tidak mengatakan bahwa itu 100% dari NN yang buat akun itu, tidak. Tapi kami berkepentingan untuk dijelaskan dari mana NN dapat akun itu sehingga dia post, dan efeknya menimbulkan berbagai persepsi, multitafsir, bahkan membuat klien kami resah dan banyak orang yang gelisah. Karena sejatinya yang merasa terancam itu adalah klien kami. Dari kata-kata seorang NN akan merubuhkan, akan memenjarakan. Nikita Mirzani yang selama ini memang dikenal sebagai sosok yang tak mengenal takut dan menghadang segala apapun yang dirasanya benar, upaya yang dilakukan Nikita Mirzani ini pun rupanya kembali mendapatkan kecaman. Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajide, dengan tegas mengecam pernyataan Nikita karena menurutnya tidak pantas aksi yang sudah ada di pikirannya itu, kalaupun kemungkinan sumber dana yang diperoleh dari rumah tersebut diperoleh dari orang lain, seperti yang santer diberitakan sebelumnya, di mana Laura diduga menjadi ATM berjalan. Apalagi sumber dana itu bukan dari orang yang disampaikan, misalnya dari si LM, dari si Anu. Tidak bisa, karena tidak boleh mulut terlalu kebarbar. Saya berharap semoga NN ya ketika umroh baik-baik saja, dan pulang umroh itu apa yang disebut dengan umroh mabrur. Umroh mabrur itu umroh yang mabrur adalah umroh yang merubah kepribadian seseorang dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Di sisi lain, permasalahan yang dialami Nikita baru-baru ini juga mendapatkan reaksi dari pakar hukum Togar Situmorang. Seperti apa Togar melihat permasalahan yang dialami Nikita? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kembali pada pelaporan dugaan tindak kekerasan kepada anak di bawah umur yang dilayangkan aktris Nikita Mirzani kepada diduga kekasih buah hatinya Fadel Bajide. Dimintai komentarnya mengenai masih memanasnya pelaporan ini, praktisi hukum Togar Situmorang yang dikenal sebagai sosok yang vokal dalam menyuarakan isu-isu hukum di Indonesia, cukup sangat menyayangkan langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan. Karena dalam pandangannya sebagai praktisi hukum, proses penanganan kasus ini harusnya dilakukan dengan lebih cepat, terutama jika menyangkut dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai praktisi hukum, Togar menegaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia bersifat lex specialis derogat legi general, yang berarti aturan ini bersifat khusus dan harus lebih diutamakan daripada hukum yang bersifat umum, sehingga wajar jika lebih diutamakan. Sebenarnya ini kita sangat menyayangkan dari pihak Polres Jakarta Selatan, karena pihak Polres Jakarta Selatan tidak juga menetapkan satu permasalahan hukum sehingga adanya kepastian hukum atas laporan dari Nikita Mirzani kepada seseorang yang bernama Fadel. Sudah lama diperiksa, belum ada pemanggilan lagi.
Nah, itu yang tadi saya bilang tadi, disinilah pihak polisi, yaitu dalam hal ini Polres Jakarta Selatan, terlalu tidak ada untuk melakukan upaya paksa law enforcement. Karena kita tahu yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak itu perlakuannya adalah lex specialis, lex generalis. Artinya perlakuan yang harus dilaksanakan oleh pihak Polres Jakarta Selatan itu mengenyampingkan aturan hukum yang di bawahnya. Jadi karena ini spesial, ya mereka harus cepat, jangan terlalu berlama-lama. Jadi kalau kita lihat peraturan di Undang-Undang Perlindungan Anak, karena korbannya anak di bawah usia, dengan ancaman minimalnya juga di atas 5 tahun, itu wajib segera ditahan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.